Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali masih dalam seri kuliah praktikum statistika dasar atau statistika elementer. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau berdiskusi tentang bagaimana melakukan proses penyajian data menggunakan grafik pada software SPSS. Nah, perlu diketahui bahwa proses penyajian data dalam statistika selain menggunakan tabel, kita juga bisa menggunakan grafik. Kedua hal ini sangat penting dalam statistika, khususnya sebelum seorang peneliti melakukan proses analisis data. Nah, terlebih dahulu kita perlu membuat visualisasi data yang dimiliki. Nah, untuk penyajian data dengan menggunakan tabel, baik itu data tunggal maupun data kelompok, sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, kali ini kita coba membuat grafik atau diagram dengan menggunakan SPSS. Nah, pada SPSS banyak sekali jenis grafik yang dapat dibuat, tentu dengan menyesuaikan kebutuhan atau menyesuaikan dengan data yang dimiliki oleh seorang peneliti. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan berdiskusi bagaimana membuat diagram batang dengan menggunakan SPSS, kemudian bagaimana membuat grafik histogram, bagaimana membuat diagram garis, kemudian bagaimana membuat diagram lingkaran, dan yang terakhir adalah bagaimana membuat diagram box plot. Nah, kita mulai untuk diagram batang. Nah, untuk diagram batang dengan grafik histogram ini, keduanya hampir mirip ya, akan tetapi di diagram batang ini kita lihat nanti perbedaannya dengan di histogram. Seperti slide sebelumnya, diagram batang ini nanti batangnya ini ya, batang-batangnya ini terpisah. Tapi kalau di grafik histogram, batang-batangnya ini menyatu. Nah, untuk diagram batang ini contohnya seperti yang disajikan pada gambar berikut ini. Nah, diagram batang ini disajikan dalam bentuk persegi panjang seperti ini ya, berguna untuk memberikan informasi mengenai gambaran perkembangan nilai suatu objek penelitian dalam kurun waktu tertentu. Nah, bagaimana membuat diagram batang ini dengan menggunakan SPSS? Kita akan mempraktekkan. Di sini saya berikan contoh data, yaitu ada data nilai ujian statistika dari 40 siswa. Nah, kita buka dulu SPSS-nya. Nah, contoh yang tadi itu sudah saya jelaskan caranya di video sebelumnya, bagaimana melakukan input datanya. Ya, ini saya sudah buatkan di sini. Nah, di tab variable view-nya ini terlebih dahulu kita buat nilainya ya, nama variabelnya. Di name kolom name ini kita beri nama variabel nilai, kemudian desimalnya jadikan 0. Kemudian labelnya kita tulis nilai ujian statistika, kemudian measure-nya ini kita jadikan scale. Untuk melihat bagaimana cara menginputnya, silakan boleh lihat video sebelumnya. Nah, ini datanya ya, saya copy paste tadi dari PPT ini, saya copy paste, pindahkan datanya ke SPSS. Jadi ini sudah ada 40 ya, kita lihat ke bawah nih, sudah ada 40 data atau 40 nilai ujian statistika. Nah, bagaimana membuat diagram batangnya? Kita bisa menggunakan menu graph. Nah, kita klik graph, kemudian legacy dialog,
kemudian kita pilih bar. Nah, selanjutnya kita pilih yang simple. Ya, ini ada 3, ada simple, ada cluster, ada stack. Kita kemudian data in chart R-nya ini kita pilih yang summaries for group of case. Kita define, klik define. Nah, ini saya kembali ke saya reset dulu. Ini nilai ujian statistikanya tadi variabel yang dimiliki ya. Kita pindahkan ke kotak kategori aksis ini. Kita klik tanda panahnya. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat bars representnya ini ya, bisa menyajikan nanti di diagram batangnya bisa disajikan adalah jumlah case-nya atau jumlah datanya, banyak data ya. Kemudian kumulatif dari N-nya, nah bisa bentuk persentase atau kumulatif dari persentase. Nah, kita coba ambil yang pertama untuk N of case-nya. Untuk pilihan yang lain kita abaikan saja, kita klik OK. Nah, kita lihat di jendela outputnya. Nah, ini sudah seperti ini diagram batangnya sudah jadi ya seperti ini. Nah, kita lihat di sini diagram hasilnya ini di judul apa namanya sumbu X-nya ini ya, ini ada nilai ujian statistika, di atas ini adalah banyak datanya. Jadi kalau kita lihat misalnya contoh yang nilai ujian statistika 56, kita lihat apa namanya persegi panjangnya ke atas ini, count-nya ini ya, banyaknya ini sama dengan 4, berarti ada sebanyak 4 siswa yang memperoleh nilai 56. Begitu seterusnya untuk apa namanya nilai-nilai yang lainnya. Nah, cara yang lain kita bisa melalui menu analyze. Ya, cara membuat. Jadi membuat diagram batang selain dari menu graph, kita juga bisa menggunakan menu analyze. Kita klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian kita pilih frekuensi. Nah, di sini kita sudah punya variabel ya. Ini nilai ujian statistika. Kita pindahkan ke kotak variabel. Kemudian kita klik chart. Nah, kita pilihlah di sini chart type-nya. Di sini kita coba ambil barnya dulu ya, bar chart-nya. Nah, di sini chart values-nya itu bisa bentuk frekuensi atau persentase. Kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, hasilnya sama seperti yang tadi, yang dengan menggunakan menu graph ini ya. Hasilnya akan sama. Nah, selanjutnya adalah, jadi grafik selanjutnya, membuat histogram, grafik histogram. Nah, grafik histogram ini seperti contoh yang tampil di slide ini. Nah, kita lihat seringkali histogram ini digunakan untuk melihat bentuk distribusi dari data. Jadi apakah bentuk distribusi data kita normal atau tidak berbentuk distribusinya tidak berbentuk normal. Nah, untuk contohnya ya, kita lihat ini tadi ya, batang persegi panjangnya ini ya. Kalau di histogram itu menyatu atau menempel ya satu sama lain, kalau di diagram batang tadi terpisah. Nah, dengan contoh yang sama saya berikan contoh data nilai ujian statistika ini, kita akan coba buat grafik histogram seperti ini dengan menggunakan SPSS. Saya kembali ke SPSS-nya. Nah, ini data yang digunakan. Nah, ini saya tutup dulu. Nah, ini ya, ini tadi data yang digunakan. Nah, untuk histogram ini ya, kita bisa membuat melalui menu graph, dan kita bisa juga membuat melalui menu analyze. Kita coba dari menu graph terlebih dahulu. Graph, kita klik graph, kemudian legacy dialognya kita klik, kemudian kita pilih histogram, kita klik histogram. Nah, di di kotak kiri ini sudah ada satu variabel ya, namanya nilai ujian statistika, nama variabelnya. Kita klik, kemudian kita klik tanda panah ini. Nah, nanti nama variabelnya akan pindah pada kotak variabel.
Yang lain abaikan saja, kita langsung klik OK. Nah, ini dia histogramnya ya, grafik histogram. Menggunakan grafik histogram ini membuat melalui menu grafnya. Nah, bagaimana membuat grafik histogram melalui menu analyze? Jadi kita klik analyze, kemudian deskriptif, statistik, kemudian kita klik frekuensi. Nah, ini tadi sudah pindah ke sini ya, atau saya kembalikan. Nah, ini nilai ujian statistik, kita klik tanda panah kanan, ya, sudah pindah di kolom variabel, kita klik chart. Nah, kita pilih yang histogram. Nah, ini ada pilihan show normal curve on histogramnya. Kita bisa klik ini checklist. Kemudian kita klik continue, klik OK. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi kalau di melalui menu analyze ini ada kurva loncengnya ya, seperti ini, untuk melihat distribusi datanya apakah berdistribusi normal atau tidak. Nah, kalau melalui menu graf, histogramnya hanya seperti ini saja. Nah, di pojok kanan histogram ini juga tampil nilai ukuran-ukuran statistiknya ya, misalnya min-nya, standar deviasinya, n-nya, banyaknya 40. Nah, seperti ini cara membuat grafik histogram dengan menggunakan SPSS. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana membuat diagram garis. Bagaimana membuat diagram garis seperti contoh ini ya, pada SPSS. Nah, diagram garis ini dinyatakan dalam bentuk garis seperti ini, berguna untuk memberikan informasi mengenai gambaran perkembangan nilai suatu objek penelitian dalam kurun waktu tertentu. Jadi fungsinya sama dengan diagram batang tadi. Nah, contoh yang saya gunakan juga masih sama, yaitu nilai ujian statistika. Kita coba buat diagram garisnya dengan menggunakan SPSS. Ini saya tutup dulu. Nah, ini ya, kita buat. Kita bisa membuat diagram garis melalui menu graph. Ya, kemudian legacy dialognya kita klik, kemudian kita pilih di sini line. Ya, ini line. Kita klik line. Nah, kita pilih yang simple. Yang simple di sini ada juga yang multiple, kemudian ada drop line dan seterusnya. Nah, ini yang di bawah kita pilih yang summaries for group of case-nya. Ya, kita klik define. Nah, ini sudah kategori aksesnya tadinya di sini ya. Di nilai ujian statistika, kita klik. Nah, ini line represent-nya, ini bisa banyak datanya, bisa kumulatif datanya, bisa persentase, bisa kumulatif persentase. Nah, kita coba yang banyak data. Nah, selanjutnya untuk pilihan yang lain abaikan saja, kita klik OK. Nah, ini contoh diagram garisnya seperti ini. Jadi nilai ujian statistika, misalnya tadi nilai ujian 56, ada berapa siswa? Ada 4 siswa. Nilai ujian 60, ada berapa siswa? Ini ada 3 siswa. Nilai ujian 70 ini ada 6 siswa. Begitu seterusnya untuk nilai-nilai yang lainnya. Nah, ini contoh diagram garis. Nah, yang selanjutnya adalah diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran contoh seperti ini kita bisa membuat dengan SPSS. Saya di sini berikan contoh data. Contoh data ini juga sudah dibahas di video sebelumnya. Ya, jadi saya pindahkan dulu ke SPSS. Nah, ini ya contoh datanya sudah diinput di tab data view. Di tab variable view-nya sudah kita definisikan. Untuk mendefinisikan variabelnya ini, silahkan lihat di video sebelumnya lagi bagaimana cara menginput datanya. Nah, untuk membuat diagram lingkaran untuk data ini, kita bisa gunakan menu graph, kemudian legacy dialognya, kemudian kita pilih yang pie, ya, diagram lingkaran. Kita klik pie.
Nah, seperti ini tampilannya pie chart-nya, ada 3 pilihan. Kita pilih yang summary for group of case-nya, kita klik define. Nah, ini ya contohnya. Jadi di sini di kolom kiri sudah ada 2 variabel seperti yang kita inputkan di sini. Nah, kita mau pertama misalkan kita buat diagram lingkaran untuk variabel jenis kelamin. Kita klik jenis kelamin, kita pindahkan ke kotak define ini. Nah, seperti ini. Nah, untuk misalnya kita ambil boleh end of case-nya, banyak data, boleh persentase. Nah, coba kita ambil persentase ya. Kita klik persen. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, diagram lingkarannya sudah tampil seperti ini. Nah, ini untuk yang jenis kelamin. Kita buat lagi untuk yang pekerjaan. Ya, kita klik menu graph, kemudian legasi dialognya, kita pilih pie. Ini sama, summaries, define, klik define. Nah, ini kita pindah atau tekan tombol reset saja. Kemudian kita klik lagi yang pekerjaan, kita pindahkan ke define, kolom define, klik tanda panah. Nah, misalnya kita ambil yang N-nya ya, end of case-nya, kita klik OK. Nah, ini contoh diagram lingkaran untuk variabel pekerjaan. Nah, di diagram lingkaran ini kita sudah bisa melihat bahwa yang biru ini merupakan pekerjaan ibu rumah tangga, yang hijau ini adalah buruh, yang PNS ini warna ungu, kemudian yang ini adalah karyawan swasta. Kalau kita lihat potongannya, slice-nya, di sini tampak bahwa yang hijau ini lebih besar dibanding yang lain, artinya kita bisa menyimpulkan bahwa pekerjaan buruh ini lebih banyak dibandingkan dengan pekerjaan lainnya. Dan yang pekerjaan PNS ini lebih sedikit dibandingkan dengan pekerjaan yang lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana membuat box plot menggunakan SPSS. Nah, box plot ini adalah ringkasan distribusi sampel yang disajikan secara grafis yang bisa menggambarkan bentuk distribusi datanya, juga akan tampak ukuran pemusatannya datanya, dan ukuran penyebaran data pengamatan. Contohnya ini seperti ini, box plot ya. Kita lihat ada kotak di sini, kemudian ada garis yang menjulur ke atas, ada juga garis yang menjulur ke bawah. Kemudian ada titik-titik di sini, atas ada 1, di bawah ada 3 titik. Nah, kita lihat maksud dari setiap apakah kotak atau garis dan titik yang ada di diagram box plot ini. Kita lihat untuk yang di atas dulu, titik yang di atas ini merupakan nilai outlier. Ya, kita sebut dengan nilai outlier atas. Jadi data pencilan atas. Kemudian yang garis ini, garis biru ini adalah nilai maksimum dari data pengamatan. Nah, yang garis yang ini adalah nilai kuartil ketiga dari data pengamatan kita. Yang di tengah sendiri ini, yang merah, ini adalah nilai median. Kemudian yang garis bawah ini adalah nilai kuartil pertama. Selanjutnya garis yang di bawah ini adalah nilai minimum. Dan 3 titik yang berada di bawah garis nilai minimum ini merupakan data pencilan bawah atau outlier bawah. Nah, bagaimana membuat diagram box plot ini menggunakan SPSS? Nah, di sini saya sudah berikan contoh data seperti ini. Ya, ini saya copy dulu datanya. Data ini adalah data penghasilan ya dalam juta rupiah. Saya copy, pindahkan ke SPSS. Ini saya buka dulu jendela data editor yang baru, klik File, New, Data. Ini sudah ada yang baru, ya jendela data editornya. Saya paste di sini. Kita copy dulu. Saya pindahkan ke Excel dulu.
copy ini datanya. Nah, pindahkan ke SPSS. Nah, ini. Nah, kita definisikan dulu nama variabelnya di tab variable view. Ini tadi penghasilan, nama variabelnya. Desimalnya kita jadikan 0. Label nama variabelnya kita tulis lagi penghasilan dalam Rp juta rupiah. Nah, values-nya non, ini pengukurannya kita jadikan scale. Kita kembali ke tab data view. Nah, seperti ini hasilnya. Ini adalah data yang tadi di PowerPoint ini ya. Nah, untuk membuat box plotnya, kita klik menu graph, kemudian legasi dialognya kita klik, kemudian kita pilih box plot. Nah, selanjutnya kita pilih yang simple. Kemudian data in chart-nya kita pilih yang summaries ini ya, summaries of separate variabelnya. Kemudian kita klik define. Nah, kemudian di kolom kiri ini sudah ada variabel penghasilan. Kita pindahkan ke kolom box represent-nya ini. Kita klik tanda panah. Nah, ini sudah pindah. Untuk yang lainnya diabaikan saja. Kita klik OK. Nah, box plotnya sudah muncul seperti ini. Ada summary-nya dulu ya. Untuk di penghasilan ini misalnya variabelnya banyak data yang valid 10 ya, missing-nya tidak ada, jumlah total datanya 10. Kemudian kita lihat untuk yang grafik box plotnya. Jadi ini nama variabelnya di bawah penghasilan. Nah, diagram box plot ini seperti yang tadi sudah dijelaskan. Ini yang bawah ini adalah garis yang bawah ini adalah nilai minimum. Kemudian yang garis yang ini, kotak yang di paling bawah ini adalah nilai kuartil 1. Yang di tengah ini adalah nilai kuartil 2 atau sama dengan median. Kemudian yang ini, garis yang ini adalah nilai kuartil 3. Dan yang garis atas ini adalah nilai maksimum. Nah, kalau untuk data pencilan pada data penghasilan ini kita lihat ya, tidak ada titik-titik di luar dari di bawah nilai minimum dan di atas nilai minimum. Artinya tidak ada data pencilan pada data penghasilan yang diberikan pada contoh kali ini. Nah, itu 5 contoh grafik ya, yang yang dapat kita pelajari bagaimana cara membuatnya dengan menggunakan SPSS. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.